Shalom, selamat pagi, selamat beribadah bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi semua. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, mungkin Bapak Ibu yang di rumah yang masih belum on kamera, mohon untuk on kamera ya. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan dari hari lepas hari, sehingga pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Engkau Bapa. Walaupun sampai saat ini kami melalui ibadah Zoom online Bapa, namun itu tidak mengurangi sukacita kami. Kami tetap senantiasa memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Bapa dalam surga, kami serahkan untuk setiap pelayanan pada pagi hari ini Bapa, baik dari WL, singer, pemain musik, kameramen dan soundman, LCD, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah benih yang akan ditaburkan tertanam dalam hati kami, supaya kami boleh mengertikan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami juga serahkan untuk setiap jemaat mungkin saat ini yang sedang mengalami sakit. Biarlah Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan Bapak. Yang mengalami segala problem, biar Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Kami mohon untuk Bapak Ibu pakai berdiri, kita akan pujikan Berilah Hormat Padamu. Saudara sekalian, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus, menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini dengan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang mendasari seluruh ibadah dari awal sampai akhir, terdapat di dalam Mazmur 118 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Jemaat bersilakan duduk kembali.
beri darah-Mu, dan Engkau memanggil daku, ya domba Allahku, datang. Ini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku, ya domba Allahku, datang. Jemaat, mari kita menundukkan diri kita. Kita akan mengaku semua salah dan dosa kita di hadapan-Nya yang kudus. Kami datang kepadamu, ya Allah yang kudus, yang bersemayam di tahta-Mu yang agung dan mulia itu. Kami yang berdosa ini datang menghampiri Engkau untuk mengakui semua salah dan dosa kami. Tidak ada yang tersembunyi, segala kesalahan dan pelanggaran kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Dan itu kami juga bersyukur, berterima kasih sehingga kami datang yang tidak layak ini. Terima kasih untuk panggilan-Mu kepada kami yang berdosa ini untuk datang kepadamu, ya Tuhan. Karena Engkau membuka tangan-Mu, mengulur tangan-Mu untuk membersihkan kami dari semua salah dan dosa dan pelanggaran. Terima kasih darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib itu yang menjadi jaminan kami untuk mengakui semua salah dan dosa kami. Tuhan, kebaikan-Mu luar biasa kami nikmati dalam hidup ini. Tetapi kami sering membalasnya dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Walaupun kami telah Engkau tebus dan selamatkan, kami selalu menyukai menuruti keinginan daging kami, kehendak kami, pikiran kami, yang tidak sesuai dengan rencana-Mu. Karena itu Tuhan, ampunilah semua salah dan dosa kami. Terima kasih untuk anugerah pengampunan yang kami yakin Engkau beri kepada kami mengaku dosa dengan sejujur-jujurnya di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus yang mengampuni dosa kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dan pengampunan dosa yang terambil dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Cuman saya undang kita bangkit berdiri yang di rumah maupun di tempat ibadah ini. Dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kiranya Roh Kuduslah yang menolong kita mewujudkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita,
sehari-hari. Terpujilah Kristus, kekasih jiwa kita. Kita akan memberikan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ya. Tanggal 17 Agustus, 2 hari lagi kita akan merayakan 76 tahun kemerdekaan bangsa kita tercinta. Sekalipun saat ini kita masih belum merdeka dari pandemi, tetap kita andalkan Tuhan. Mari kita sembah Dia pagi hari ini. Kita minta belas kasihan Tuhan. Yesus, kami puja Engkau. Engkau adalah Raja atas hidup kami. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, di
satu-satunya Raja dalam hidup kami Tuhan. Saat ini pandemi belum berakhir, kami tahu Tuhan, tapi Kau jauh lebih besar. Dan kami mau bernyanyi dan bersorak bagi Engkau. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Terima kasih. Tetap berdiri. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, merdeka. Iya. Merdeka. Masih 2 hari lagi, tapi enggak apa-apa. Kita sudah merah putih dress code-nya. Sebelum kita lanjutkan, kita mau bermazmur bagi Allah. Saya undang Bapak Ibu semua membuka dalam Mazmur 119. Kita akan baca 3 ayat. Ayat 166 sampai 168. Ya, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan. Betul ya? Dan aku melakukan perintah-perintahmu. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Amin. Kita tetap berdiri. Nah, karena ini semangat kemerdekaan, kita akan pujikan dengan sukacita. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib sembah perbuatanmu. Lebih semangat. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Amin. Di sini Pak Arya sudah goyang-goyang. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on.
hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua katakan, Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, karena semua memuji-Mu. Segenap hati, segenap hati. Katakan dalam segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji, biarlah semua memuji, biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Ya. Jadi jangan pernah khawatir ya. Tuhan kita yang terbesar dan termulia, lebih besar dari setiap masalah dan sakit penyakit yang saat ini kita hadapi. Baiklah Bapak Ibu silakan duduk, capek ya, sama saya juga. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sungguh benar, menerangi jalan hidup kita dan menuntun hidup kita. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidup
benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu di hari ragu. Ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Kami buka hati Kami. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menaikkan pujian, syukur, hormat kami kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan, dan semua jemaat yang mengikutinya. Biarlah Roh Kudus yang menolong memimpin kami semua. Dan biarlah firman-Mu ini sungguh menolong kami untuk hidup sebagai anak Tuhan di tengah zaman saat ini. Terpujilah Yesus yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita waktu itu kayaknya cepat berlalu ya, meskipun kita banyak yang di rumah, tapi itulah realita daripada hidup kita. Bapak Ibu, mari kita membuka Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama dan 13. Galatia pasal 5 ayat 1 dan 13. Galatia pasal 5 ayat 1 dan 13. Demikian tertulis firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus Tuhan kita. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Ya, merdeka, merdeka, merdeka. Meskipun tanggal 17 nanti kita akan merayakannya. Ya, katanya Ibu Erna harus begini, tapi karena tanggalnya belum, biasa saja. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam teks yang lain, di dalam Galatia 5 ayat 1 itu tertulis demikian. Untuk kebebasan atau kemerdekaan, Kristus telah memerdekakan kita. Oleh karena itu, berdirilah teguh. Tapi ada terjemahan lain, cepat kamu bangun. Jangan kamu membiarkan atau mengizinkan dirimu dibebani, disusahkan lagi oleh kuk perbudakan. Itu terjemahan yang lain. Jadi berdirilah teguh. Arti lainnya, cepat kamu bangun. Jangan membiarkan atau mengizinkan dirimu dibebani atau disusahkan oleh kuk
perbudakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 hari lagi kita merayakan kemerdekaan kita, negara kita yang keberapa? Ke-76. Iya. Lebih tua negara kita daripada saya. Pertanyaannya, apakah kemerdekaan itu sudah kita sudah mengalami kebebasan yang diharapkan? Apakah kita sudah sungguh merdeka? Jawabnya, Mbak Erna juga katakan tadi, belum. Karena kita masih dikuasai, diperbudak ya oleh pandemi yang sekarang ini. Banyak hal kita belum mengalami kemerdekaan sepenuhnya. Kita masih belum mengalami kesejahteraan, kemakmuran, ya, misalkan dalam hal hidup beragama saja, masih ada banyak ketidakadilan. Baru-baru ini saya dengar ada 9 gereja yang dibakar dan tanpa ada terurus oleh hukum. Ya. Kemiskinan masih begitu tinggi persentasenya. Belum lagi masalah pembangunan yang masih timpang di sana sini. Bagaimana dengan pendidikan? Sama saja. Kesehatan ya, kita dan pekerjaan kita masih belum merdeka sepenuhnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks kemerdekaan saya tidak berbicara mengenai politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tapi kita coba merenungkan. Dalam konteks kemerdekaan ini kita membicarakan kemerdekaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya, untuk hidup kita. Dalam Alkitab Bapak Ibu jelas bahwa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, kemerdekaan hidupnya itu diperbudak dan dirusak oleh dosa. Pikiran kita, kehendak kita, moral kita, meskipun kita memiliki kemerdekaan hidup, tapi telah diperbudak oleh dosa. Sehingga kemerdekaan yang hidup kita, yang telah dikuasai, diperbudak oleh dosa, kita katakan kemerdekaan yang sebelah pihak seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kalau kita membuka Roma 1 ayat 18 sampai 32, kita melihat bagaimana dosa manusia itu begitu sangat memperbudak hidup manusia. Dosa itu di dalam Roma 1 18 32 itu bukan hanya memperbudak kita, tapi membinasakan kita. Sepertinya citra atau gambar Allah di dalam hidup kita tuh oleh karena dosa kabur, tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat sekalian dikasih oleh Yesus, kemerdekaan hidupnya terampas oleh dosa. Manusia hanya bisa merdeka di dalam berbuat dosa. Oleh sebab itu Paulus dalam Roma 7:24 mengatakan, celakalah aku manusia seperti ini. Tapi 25 dikatakan, syukur kepada Allah oleh karena Kristus Tuhan kita yang telah merdekakan kita melalui karyanya di atas kayu salib. Dan di dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Maka Paulus katakan, aku bersyukur di dalam Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat 1 yang telah kita baca, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sedikit membuka dalam PowerPoint ya, berbagai pandangan kemerdekaan, ya, berbagai pandangan arti kemerdekaan. Terutama saya melihat dalam pandangan Hindu itu ya. Dalam pandangan agama Hindu, musuh utama tidak jauh dari tubuh kita itu. Tempatnya di dalam hati kita. Apa musuh utama yang tidak jauh dari tubuh itu? Mereka menyebutnya hawa nafsu, tamak, kerakusan, kemarahan, magubuk, kebingungan, ya, dengki, dan iri hati. Ada istilah-istilahnya itu. Kama, lobak, roda, mada, moha, matasya, dan lain sebagainya. Ya. Di dalam agama Buddhis, ya, atau Buddha itu, maka musuh di dalam diri manusia itu adalah hampir sama. Ya. Keserakahan, kebencian, ya,
Tetapi keserakahan dan kebencian itu dilawan dengan cinta dan kasih. Kebodohan itu juga membuat manusia tidak merdeka, tetapi dapat dilawan dengan kebijaksanaan melalui jalan meditasi yang dilandasi dengan tekad. Yang dilandasi dengan tekad, kesabaran, dan ketekunan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita Islam dalam pengertian merdeka itu? Manusia lahir dari ibu itu sebagai makhluk merdeka. Ya. Manusia yang lahir dari sebagai makhluk merdeka itu fitrahnya bersih, berakidah, bertauhid, bebas lepas dari segala bentuk ikatan dan penguasa, berkemampuan mengaktualisasikan diri tanpa pemaksaan dan kekerasan dari luar dirinya sendiri. Dan kalau kita melihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, maka kemerdekaan itu adalah bebas dari perhambaan, penjajahan, dapat berdiri sendiri dengan kakinya, lepas dari tuntutan kebebasan adalah hak segala bangsa. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada 3 contoh tentang kemerdekaan di dalam agama-agama yang kita telah baca tadi. Maka ada satu yang esensi yang tidak terselesaikan. Itu adalah masalah dosa. Tidak akan mungkin dosa sebelum dimerdekakan oleh Kristus di atas salib, kita bisa mengerjakan hal-hal yang telah disebut oleh beberapa agama lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa ketika kita belum dimerdekakan oleh Kristus, maka apa yang tertera di dalam agama-agama tadi itu bagian dari kita juga. Ya. Kita belum dimerdekakan dari sifat-sifat kemanusiaan yang telah dirusak oleh dosa itu. Moral kita, pikiran kita, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali ke teks kita di dalam Galatia 5 ayat 1 dan juga 13, kita melihat latar belakang mengapa Paulus menulis ayat 1 dan 13 dan seterusnya ya. Oleh karena di dalam jemaat Galatia itu guru-guru palsu datang ya, dan memperkenalkan doktrin yang sesat ketika Paulus meninggalkan orang Kristen di Galatia itu. Nah, di masyarakat Galatia, orang Kristen di Galatia dikenal mereka itu gelisah, suka gelisah ya. Suka perang, tapi berubah-ubah prinsip, angin-anginan, sehingga mereka sangat mudah terpengaruh. Bapak Ibu, guru-guru palsu ini mengajarkan bahwa keselamatan oleh iman di dalam Yesus tidak cukup. Harus ditambah dengan memegang hukum Taurat. Misalkan di dalam bacaan kita itu adalah hal disunat. Kita tahu bahwa sunat itu pengertian umumnya adalah tanda bahwa mereka itu ada umat perjanjian, umat milik kepunyaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan mereka menuduh Paulus itu bukan rasul Tuhan yang sejati, dan ajaran Paulus tidak bisa dipercaya. Banyak orang Kristen dipengaruhi oleh mereka dengan pernyataan-pernyataan yang jahat. Sebab itu dalam hatinya, ketika Paulus mendengar, seperti begitulah keadaan jemaat di Galatia itu, hatinya terluka mendengar keadaan rohani umat Kristen di Galatia. Lalu Paulus menulis surat ini. Tujuannya agar pelayanannya tidak sia-sia. Dia berusaha menolong, menyelamatkan mereka dari pengaruh-pengaruh ajaran Yudaistik atau Yudaisme. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus mengajar mereka perbuatan baik bukan dapat memberi keselamatan. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan itu sendiri. Orang Kristen yang telah mati untuk hukum, anugerah keselamatan membawa hidup dalam kekudusan, bukan karena usaha sendiri, tetapi karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup orang percaya. Nah, jemaat sekalian kasih oleh Tuhan, permasalahan yang muncul di dalam jemaat Galatia itu tertulis di dalam pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-10. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Terutama
di dalam ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Paulus memunculkan permasalahan di dalam jemaat Galatia itu bahwa mereka mudah berbalik dari Injil Yesus Kristus. Dan ini karakteristik dari jemaat di Galatia. Begitu cepatnya mereka membuka diri, meresponi guru-guru palsu yang mengajarkan doktrin-doktrin yang palsu juga. Kata ini menunjukkan bagaimana orang Kristen Galatia dengan sengaja meninggalkan anugerah dengan mengikuti ajaran-ajaran, aturan-aturan daripada orang Yahudi. Ajaran sesat ini ingin memisahkan, ingin menghilangkan sesuatu yang berharga yang telah diterima oleh mereka melalui Paulus dan anugerah daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, apa upah dari akibat meninggalkan Injil? Apa akibat dari meninggalkan anugerah yang telah diberikan kepada kita dan kepada jemaat di Galatia? Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam ayat 6 itu mereka meninggalkan panggilan Allah untuk yang memanggil mereka masuk ke dalam anugerah di dalam Yesus Kristus. Ya. Mereka meninggalkan panggilan Allah yang membawa kita masuk ke dalam anugerah daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu, panggilan Allah melalui Injilnya itu adalah panggilan yang berkuasa, yang efektif di dalam memberikan kita keselamatan, yang adalah anugerah daripada Yesus Kristus. Jadi panggilan Injil itu adalah panggilan yang sangat berkuasa, yang efektif, memberi keselamatan kepada kita. Sehingga keselamatan itu bukan, kemerdekaan itu bukan pekerjaan dari manusia, tapi sungguh-sungguh panggilan Allah yang efektif, yang berkuasa melalui Injilnya. Apa upah dari akibat meninggalkan Injil? Ayat 8 dan 9. Terkutuklah. Ya. Istilah terkutuk itu berarti suatu karunia yang diberikan dengan sumpah atau penggenapan dari suatu perjanjian. Bagi orang yang melanggar atau melupakan, maka diganjar dengan hukuman. Itu pengertian terkutuk. Atau kata Yunaninya anthema itu, terkutuk, berarti sesuatu yang telah didedikasikan, dipersembahkan, dikhususkan kepada Allah, dikuduskan kepada Allah. Tetapi juga di samping itu, ada suatu penyerahan kepada murka Allah yang membinasakan bagi mereka yang melanggar. Jadi kata terkutuk itu ada sesuatu persembahan yang dikhususkan, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi apabila dilanggar, maka ada akibatnya, yaitu terkutuklah kamu. Itu sebuah hukuman yang daripada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang mengajarkan keselamatan yang bukan dari Injil, atau orang yang menerima Injil yang bukan Injil itu, maka Paulus katakan tanpa tedeng aling-aling, ya, terkutuklah. Mereka akan mengalami hukuman kekal. Mereka akan dibinasakan jiwanya di dalam kekekalan. Meninggalkan panggilan Injil yang memberi anugerah keselamatan dan memerdekakan hidup itu adalah sebuah kehidupan yang tidak berkenan dan tidak menjadi kesukaan, ya, dan kita bukan hamba Kristus. Di dalam Galatia 5 ayat 2 sampai 12, Paulus juga mengingatkan apa upah dari akibat meninggalkan Injil itu. Membuat Kristus tidak berguna
dan tidak bernilai. Ya, ayat 2. Menuntut orang melakukan seluruh hukum Taurat itu tanpa cacat. Kalau kita meninggalkan panggilan Kristus dan hidup kembali menurut ajaran-ajaran aturan yang lama. Legalisme berarti meninggalkan Kristus yang adalah satu-satunya pengharapan kebenaran kita. Berikutnya Bapak Ibu, legalisme atau hukum Taurat itu, kalau itu menjadi sumber keselamatan, membuat kita terlepas dari Kristus, hidup di luar kasih karunia, ayat 4. Legalisme, aturan atau hukum Taurat itu tidak menghasilkan apa-apa. Justru membuat kita bukanlah tambah lebih baik, tapi justru membuat kita lebih jahat lagi, jauh daripada Allah. Makanya tidak heran, mengapa terjadi pembunuhan, sana pembunuhan sini, di dalam Alkitab, Stefanus. Oleh karena memang seperti begitulah. Kalau hukum tidak disinari, kalau hukum tidak berpusat pada gospel Injil Yesus Kristus, maka semua aturan, hukum, dan lain sebagainya cenderung membawa kita lebih berbuat jahat. Dan orang yang meninggalkan kasih karunia, panggilan Injil, dan hidup menurut ajaran-ajaran yang tidak bisa memberikan keselamatan kepada kita, membawa kita kepada penghakiman, membawa kita kepada hukuman. Apa dan bagaimana nasihat Paulus di dalam memberi solusi supaya mereka kembali kepada panggilan Injil yang memerdekakan dan menyelamatkan? Di dalam ayat 1 dikatakan, engkau sungguh-sungguh sudah merdeka, karena Kristus telah memerdekakan kamu. Nah, Bapak Ibu, gambar hukum dan anugerah itu ada lukisan atau ilustrasi hukum dan anugerah. Ada yang mengatakan gini, hukum, jika engkau mendapatkan kemerdekaan, engkau akan jadi merdeka. Ini ada satu usaha dari manusia. Sebaliknya anugerah, engkau telah dimerdekakan dengan harga yang luar biasa agung melalui kematian Yesus. Nah, itulah yang disebut, yang kita sering dengar. Anugerah merupakan kemurahan yang datangnya dari Allah, bukan karena usaha. Oleh karena itu Paulus kan, terkutuklah kamu. Kamu akan binasa. Jika kamu yang sudah menerima panggilan Injil, menerima keselamatan anugerah di dalam Yesus Kristus, tapi meninggalkannya, terkutuklah. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus, ada dua bagian di dari ayat 1 pasal 5, Galatia pasal 5 ayat 1 itu. Pertama, bagian pertama, jika engkau seorang pengikut Kristus, engkau adalah orang merdeka, orang yang bebas. Apa artinya? Artinya engkau bebas dari hukuman dosa. Ya. Engkau bebas dari kuasa dosa. Engkau bebas dari hukum sebagai sistem keselamatan. Engkau bebas dari seluruh perbudakan dosa. Dan bagian kedua dari ayat 1, jika engkau telah dimerdekakan Kristus, maka engkau tidak bebas melakukan apa saja yang ingin engkau lakukan. Dan John Stott, Bapak Ibu, sangat baik menjelaskan itu. Engkau tidak bebas melakukan kebodohan sekecil apapun di dalam tanggung jawab hidupmu mengasihi Allah dan sesama manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan dan membayarnya dengan kematiannya, yang mana hukum Taurat tidak berdaya melakukannya, apalagi dengan melakukan perbuatan baik kita. Melakukan perintah hukum Taurat tidak memungkinkan kita bisa dimerdekakan. Anugerah dapat memberi apa yang dituntut. Anugerah dapat memberikan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Ya. Tuntutan hukum Taurat itu sempurna, ya, tidak boleh ada satupun yang gagal. Tapi anugerah di dalam Yesus Kristus memenuhi, memberikan kemampuan untuk tuntutan hukum Taurat dilaksanakan. Sehingga akan memungkinkan manusia itu konsisten dengan kedudukannya sebagai orang yang telah dimerdekakan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu saudara sekalian, ada seorang
Pendeta C.H. McIntosh itu menyatakan, hukum menuntut kekuatan tenaga dari seorang yang memilikinya. Maksudnya hukum Taurat menuntut kekuatan tenaga dari seorang yang memilikinya. Tapi sayang Bapak Ibu, kita tidak memiliki kekuatan dan tenaga itu untuk memenuhi semua tuntutan hukum Taurat itu. Dan terkutuklah bagi yang tidak bisa melakukannya. Tetapi Injil memberi kekuatan untuk kita yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hukum Taurat itu. Amin ya. Injil memberikan kita kekuatan kepada kita yang tidak memiliki kuasa untuk melakukan tuntutan hukum Taurat yang sempurna itu. Tetapi Injil, meskipun kita tidak punya kekuatan, tapi kuasa Injil itu memberi kepada kita berkat ketika kita melakukannya. Apalagi Bapak Ibu, nasihat Paulus, solusi Paulus terhadap jemaat Galatia yang sudah mulai meninggalkan panggilan Tuhan. Dikatakan, berdirilah teguh. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Mengapa Bapak Ibu? Karena Kristus sudah membebaskan kita dari kuk perbudakan. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu telah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan jangan mau diperbudak aturan-aturan yang tidak mendatangkan keselamatan dan hidup kekal. Paulus mengatakan, berdiri teguh. Itu seperti seorang tentara, Bapak Ibu, yang siap untuk bertempur. Mereka harus siap bertempur, berdiri teguh dan siap bertempur, agar tidak ditangkap. Dan kalau ditangkap, pasti diperbudak, dipermalukan. Tapi kalahkanlah musuh, berdirilah teguh. Demikian juga orang Kristen, Bapak Ibu, dan kita. Kita harus berdiri teguh di atas kemerdekaan, keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan. Berdiri teguh, cepat berdiri, bangun, melawan musuh yang mengajar ajaran sesat. Jangan pasif, maka kita akan diperbudak oleh ajaran-ajaran itu. Nasihat Paulus yang lain, Bapak Ibu, di dalam ayat 13. Walaupun Kristus sudah memerdekakan, maka tidak diizinkan kita hidup menuruti keinginan daging dan keinginan dosa. Orang Kristen yang dimerdekakan Kristus tidak mempunyai dasar mereka bebas berbuat dosa tanpa ada konsekuensinya. Pasti ada konsekuensinya, pasti ada akibatnya. Orang Kristen yang telah dimerdekakan, terdorong hatinya ya, melayani yang lain dengan kasih, bukan untuk memuaskan dirinya sendiri. Melayani dan mengasihi sesama mengarahkan kita bebas dari perhambaan. Dan itu memenuhi seluruh isi daripada hukum Taurat. Nasihat lainnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di ayat berikutnya itu, hiduplah, berjalanlah oleh Roh, ayat 16. Bukan di dalam daging, tetapi di dalam Roh yang mengontrol, yang menguasai kita. Kita sudah hidup dimerdekakan, tapi itu tidak berarti kita tidak mau minta dipimpin, berjalan di dalam Roh. Dikatakan di ayat 18, kamu harus dipimpin oleh Roh. Itu untuk menunjukkan bahwa kita tidak lagi menuruti hukum yang tidak bisa memerdekakan dan menyelamatkan kita. Yang membuat kita hidup dipimpin oleh Roh, Bapak Ibu, menghasilkan buah Roh Kudus. Dan kita diminta, orang yang telah dimerdekakan oleh Roh Kudus, buah Roh Kudusnya itu harus nyata, kelihatan, dirasakan, dinikmati, dan diakui oleh orang lain. Karena kita mau dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa aplikasinya? Dalam konteks misi gereja, maka seorang Kristen yang telah dimerdekakan Kristus, dia harus berdiri teguh, menentang semua ajaran-ajaran yang memperbudak kita di dalam dosa. Kita harus pergi memberitahukan di dalam Kristus ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada kelepasan dari dosa yang memperbudak dan membinasakan kita. Itu misi gereja kepada dunia. Begitu banyaknya dunia ini dengan ajaran-ajaran yang tidak karuan. Begitu banyaknya orang yang masih di dalam kegelapan, yang diperbudak oleh dosa. Misi gereja
adalah memberitahukan kamu sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus yang telah memerdekakan kamu itu. Di dalam bidang pastoral gereja apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita menghidupi kemerdekaan yang Kristus telah anugerahkan dengan hidup berjalan, dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang telah dimerdekakan Kristus, ya, di dalam penggembalaan harus hidup dalam ketaatan, melayani Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa panggilan pastoral kita? Kristus yang telah memerdekakan, menyelamatkan kita. Jangan hidup berbuat dosa lagi. Memang kita tidak bisa tidak jatuh dalam dosa. Tapi bukan satu kehidupan yang kita tekuni dosa-dosa dan dosa. Kita harus bebas, terlepas dari ikatan-ikatan dosa, dari perbuatan dosa, dan mematuhi Kristus dan kehendak-Nya. Orang, ini dalam segi pastoral, orang yang telah dimerdekakan Kristus harus hidup saling melayani, harus hidup saling menasihati, saling menanggung bebanmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Itu tidak berarti bahwa kita pasif. Kita aktif untuk membuat pembebasan-pembebasan, kemerdekaan-kemerdekaan. Ya, di dalam gereja kita ini sudah terlihat pendidikan adalah satu misi pembebasan Kristus untuk menolong orang-orang dari kebodohannya, dari ketidaktahuannya. Ya. Tuhan kiranya menolong, memberkati kita. Peran gereja sangat dibutuhkan di dalam Indonesia yang telah merdeka tetapi belum seutuhnya merdeka. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih karena Kristus telah membebaskan kami, telah memerdekakan kami dari kutuk dosa. Itu anugerah yang luar biasa indah dan mulia. Kami binasa, kami telah rusak karena dosa. Gambar Allah di dalam diri kami tercemar, rusak. Karena dosa, gambar Allah yang mengasihi, yang memelihara, yang menolong kami tidak terlihat. Justru iblis, sifat-sifat iblis muncul di dalam diri kami yang telah diperbudak oleh dosa. Sifat-sifat iblis, perbuatan iblis itulah yang menjadi gambaran kami sebelum kami dimerdekakan oleh Kristus. Karena itu kami bersyukur, berterima kasih. Kristus datang menebus kami, membebaskan kami dari perbudakan dosa yang menghancurkan hidup kami, dan memulihkan gambar diri Allah, citra Allah di dalam hidup kami ini. Tapi tidak hanya sampai di situ, Engkau memakai kami untuk hidup di dalam melayani sesama. Terima kasih Bapa di surga. Di minggu hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Tolong pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat sampai daerah. Biarlah di masa-masa saat sekarang ini, kami memohon pertolongan dan berkat dan belas kasihan Tuhan. Supaya mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dapat menangani masalah pandemi ini. Karena pandemi ini sudah begitu sangat merusak seluruh kehidupan dari kami, ya Tuhan. Banyak yang menderita, banyak yang sengsara, banyak yang berduka. Oleh karena itu Tuhan, biarlah semua rakyat bersatu hati bersama dengan negara, pemerintah negara kami untuk mengatasi pandemi ini, supaya kehidupan normal kami boleh kami nikmati lagi.
Berkati jemaat-Mu juga ya Tuhan, yang mengalami pergumulan dengan sakit penyakit. Bergumul dengan kehidupan ekonomi, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, kehidupan anak-anak mereka pun juga yang harus dituntun untuk diajar, dan itu bukan sesuatu yang mudah, melelahkan. Berikan pertolongan, kekuatan, penghiburan kepada ibu-ibu kami yang mengajar anak kami dari tingkat bawah sampai perguruan tinggi di dalam membimbing mereka setiap harinya dalam pelajaran. Dan kami berdoa, ya Tuhan Yesus, cukupkanlah semua kebutuhan hidup dari jemaat-Mu. Peliharalah kami ya Tuhan. Meskipun di tengah pandemi ini kami dapat tetap menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Di tengah keadaan yang seperti ini kami semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin bergantung, berharap kepada Tuhan. Tidak ada orang yang bisa kami harapkan di tengah situasi begitu sulitnya. Tapi terpujilah Kristus yang telah datang, membuktikan kedatangan-Mu itu. Menolong kami yang telah rusak, yang telah hancur, memulihkan kami di atas salib-Mu. Biarlah kuasa salib-Mu menolong kami untuk tetap terhibur, kuat, menjalani kehidupan ini, Tuhan. Kami mohon juga penghiburan daripada Tuhan kepada semua keluarga demi keluarga yang telah dipanggil Tuhan, kekasih mereka, suami, istri, anak mereka, orang tua mereka, teman mereka. Hiburlah ya Tuhan. Dan hamba berdoa supaya Engkau melindungi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Supaya kami tetap waspada, tetap berjaga-jaga, dan tetap berhikmat dan bijaksana di dalam menjalankan kehidupan di masa pandemi sekarang ini. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, meskipun kami belum bisa bertemu satu sama lain, tapi tetap Engkau hadir menolong, memelihara gereja-Mu dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang menikmati sukacita dan bahagia karena mereka berulang tahun. Untuk Paulus Servin, putra dari Ibu Marta, tanggal 9 Agustus. Ibu Hadi M pada 10 Agustus. Ibu Suci Agustina 11 Agustus. Saudara kekasih kami, hamba-Mu Armando 12 Agustus. Ibu Ana 14 Agustus. Saudara Bagus dan Saudari Ayu 15 Agustus. Terima kasih Tuhan menyertai hidup mereka tahun yang kemarin. Dan biarlah tahun di depan ini mereka berjalan, dipimpin oleh Tuhan. Dan mereka menyerahkan hidup untuk mau ditolong oleh-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan, di dalam mencintai Tuhan, bahkan mengambil terus hidup bagian melayani dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak mereka, suami mereka, dan juga orang tua mereka. Inilah doa sembahyang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, kami akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini, yang terambil dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan pujikan persembahan ini dengan satu pujian Sungguh Bangga Bapa. Dan nanti Bapak Ibu yang ada di rumah bisa Tuhan melalui rekening gereja yang akan bisa Sungguh bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup
surga, kami mengucap syukur untuk persembahan yang sudah terkumpul pada pagi hari ini Bapak. Persembahan ini merupakan bukti cinta kasih kami, sukacita kami atas segala kebaikan Tuhan, berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami kembalikan untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, Kau juga senantiasa memberkati jemaat-Mu Bapak. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola keuangan ini. Kiranya Kau memberikan roh takut akan Tuhan dan hikmat supaya mengelola keuangan ini dengan sebaik-baiknya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan persembahan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, mungkin ada rekening yang baru, silakan memberi persembahan ke dalam rekening yang baru, yang mungkin sudah tercatat di dalam warta jemaat ya. Saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat. Kita mengakui iman rasuli kita sambil berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut dengan pujian kepada Tuhan. Kuasa damai, kuasa damai, terang bening. Mari kita kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Yesus di dalam doksologi kita. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan
terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin. Jemaat, selamat hari Minggu.